Hari ini kita akan membahas tentang daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan cross reference ya. Jadi untuk kuliah umum komputer ya pada hari ini akan membahas hal ini, ya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan cross reference. Ya, konsep dasar dokumen profesional adalah dokumen terstruktur ya, ada bab dan subbab seperti yang sudah pernah dibahas. Kemudian secara konsistensi, format juga harus konsisten ya. Jadi format-format yang ada gitu ya dalam satu dokumen itu sangat penting. Jadi harus sama semua, harus konsisten semua. Kalau di kanan ya berarti di kanan semua, kalau di kiri berarti di kiri semua gitu ya. Kemudian menggunakan fitur otomatis ya, bukan manual lagi. Jadi nggak ada lagi yang namanya daftar isi buatnya manual ya. Tapi kita benar-benar semua menggunakan fitur otomatis. Ya. Untuk apa? Untuk mempermudah nanti ketika ada revisi atau ketika ada update dari halaman gitu ya. Kemudian awalnya adalah daftar isi ya, yang merupakan daftar dari seluruh judul atau judul dan subjudul atau sub-sub judul ya. Nah, itu semuanya ada di daftar isi gitu ya. Dari mulai latar belakang, kemudian isi latar belakang apa dan lain sebagainya itu masuknya di daftar isi. Kemudian menampilkan nomor halaman secara otomatis. Ya. Jadi nanti ketika uh, uh, dia uh, berada di halaman berapa gitu ya, secara otomatis nanti akan kedetek di daftar isi gitu ya. Kemudian berdasarkan heading style ya, itu kita pakai ini untuk nanti bisa otomatisasi si apa namanya si daftar isinya gitu ya. Kemudian terdapat auto update saat ada perubahan. Kita tinggal auto update aja, nggak usah susah gitu ya. Oke, sampai berapa ya? Oke, nah selanjutnya adalah apa kunci utamanya? Kunci utamanya adalah heading style ya. Ada 3 heading yang sudah kita pelajari dan ini yang akan terus terpakai. Heading 1 adalah bab ya, bab 1 dan seterusnya. Kemudian heading 2 ya itu subbab. Kemudian heading 3 adalah sub-subbab ya. Jadi yang tadi ya 112, 113 dan seterusnya itu adalah sub-subbab ya. Dan semua harus konsisten ada di dokumennya. Ya. Jadi jangan setengah-setengah, semua harus berdasarkan headingnya gitu ya. Jangan subbab di heading 1, nanti heading satunya juga ada bab biasa gitu ya. Nah itu harus dipisahkan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti di daftar isi lebih konsisten gitu ya. Kemudian langkah membuat daftar isi. Ya. Bentar dulu ya. Nah, langkahnya yang pertama adalah menerapkan heading ke semua judul ya. Jadi semua yang udah dipisahkan tadi ya, kategori-kategorinya dibuat dulu headingnya 1, 2, 3, kemudian baru klik menu reference, kemudian ada yang namanya table of contents. Di situ ada banyak pilihan ya, kita pilih yang automatic table ya, nanti ada contohnya, kita praktikkan. Kemudian ada juga cara update daftar isinya gitu ya, ketika nanti kita udah tambahin banyak hal gitu ya. Kemudian kita tinggal pilih atau kursornya pilih ke daftar isinya, kemudian tinggal pilih update table ya. Nah, nanti akan muncul dua pilihan, update page number only atau update entire table. Kalau misalnya ternyata yang keubah cuma page number tanpa ada tambahan sub-sub judul atau subjudul lainnya, itu kita pilih aja yang page number only. Tapi ketika ternyata ada perubahan-perubahan atau tambah-tambahan judul ya, bab dan lain-lain, itu update entire table. Kemudian caption. Nah, caption ini adalah keterangan otomatis ya. Ada di uh, uh,
gambar ya dan juga tabel gitu ya. Nah, digunakan untuk gambar dan tabel, kemudian berisi nomor dan judul ya. Jadi nomornya berapa gitu ya. Contohnya adalah gambar 1.1 flowchart. Ya, jadi flowchart berada di bab 1 ya. Kemudian kalau dilihat sini ya. Di sini adalah babnya. Babnya. Kemudian yang ini adalah yang ini adalah tabel keberapa gitu ya. Tabel keberapa. Nah, gitu ya. Jadi misalnya tabelnya ada 4 dalam satu bab. Berarti nanti 1.1 sampai 1.4 gitu ya. Atau tabel atau gambarnya. Nah, daftar gambar ya. Konsepnya seperti apa? Dia mengambil data dari caption. Ya, jadi kalau daftar gambar itu nanti ketika captionnya udah ada di gambarnya, kita bisa nampilin si captionnya itu sebagai daftar nanti akan menampilkan nomor dan halaman gitu ya. Misalnya di bab 2 atau bab 3 ya. Misalnya bab 3 itu kita ada yang namanya gambar sesuatu gitu ya. Nanti ketika kita udah insert caption, maka bisa dibuatlah daftar gambar tersebut gitu ya. Biasanya ini digunakan di laporan ilmiah dan juga harus bisa auto update gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya gimana? Kita klik aja gambar ya, kemudian pilih reference, kemudian insert caption. Atau mudahnya adalah klik pada gambarnya, kemudian klik kanan, kemudian biasanya ada opsi langsung berupa opsi insert caption langsung tanpa membuka tab-tab lain gitu ya. Kemudian labelnya itu adalah gambar. Nah, label ini bisa kita pilih ya atau bisa kita buat bahkan ya, buat sendiri. Kemudian setelah udah dilabelin barulah insert table of figures ya. Kemudian ada juga daftar tabel ya. Nah, secara konsepnya sama, hampir sama, bahkan sama, hampir sama seperti daftar gambar ya. Menggunakan label tabel ya, tabel yang akan kita buat sendiri nanti ya labelnya, kemudian nanti akan menampilkan semua tabelnya gitu ya, yang tersedia di laporan kalian atau skripsi kalian gitu ya. Dan pastinya udah ada yang namanya auto update. Dan langkah-langkah untuk membuatnya ya sama ya, kurang lebih bisa tabel itu diklik atau diblok, kemudian nanti bisa di insert caption, kemudian pilih label tabel ya, atau bisa juga bikin sendiri juga ya. Kemudian insert table of figures. Kemudian perbandingannya apa? Perbandingannya adalah daftar isi itu berisi dari heading ya, kemudian daftar gambar itu dari caption-caption gambar yang udah kita kasih, daftar tabel itu dari caption-caption yang udah kita kasih di tabelnya gitu ya. Kemudian semua udah pasti bisa di auto update gitu ya. Kemudian untuk cross reference ya, ini berupa referensi otomatis antar bagian ya. Dia menghubungkan teks dengan objek. Contohnya adalah gambar, tabel, dan bab. Dan udah pasti bisa auto update. Kemudian ada fungsi cross reference ya. Nah, fungsinya adalah menghindari penulisan manual, mengurangi kesalahan nomor, kemudian memudahkan membaca ya. Kemudian standar skripsi dan jurnal gitu ya. Nah, ini nanti langkah-langkahnya adalah klik reference, kemudian klik cross reference ya. Pilih jenisnya apa gitu ya. Kemudian di insert. Nah, untuk cross reference ini adalah opsional ya, kita nggak terlalu pakai sebenarnya. Tapi kalau kalian mau pakai boleh gitu ya. Contohnya apa? Contohnya pada penggunaan
ini ya, seperti terlihat pada gambar 2.1. Misalnya kita mau ngambil kesimpulan di bab 5, tapi kita ngambil kesimpulannya berdasarkan tabel bab 4. Itu bisa ya, seperti terlihat pada tabel 4.1 misalnya gitu ya. Bisa kita simpulkan bla bla bla. Nah, itu bisa kayak gitu ya, pakai penggunaan dari cross reference. Nah, untuk sedikit tipsnya adalah ya, gunakan heading sejak awal ya. Jadi semua sudah dikasih heading. Jadi kita saat pembuatan awal ya, itu harus otomatis heading semua, nggak boleh ada yang kelewat, karena kalau ada yang kelewat itu agak repot ya. Kemudian gunakan caption untuk semua objek, jadi kasih semua objek pada saat di awal, baru kasih gambar, kasih caption, baru bikin tabel, kasih caption. Kenapa? Karena ketika kita ngerjain ulang lagi, gambarnya banyak banget, tabelnya banyak banget, kita jadi pusing sendiri. Jadi kita sejalur aja gitu ya ngerjainnya. Jadi ketika di bab 2, semua tabel kita isi dulu captionnya, baru nanti lanjut ke bab 3 gitu ya. Jadi jangan yaudah ntar aja deh isi captionnya gitu, nanti bakalan jadi lama. Kemudian jangan ketik nomor secara manual ya, jadi udah nggak ada lagi nih yang mencet titiknya banyak banget gitu ya, terus baru kasih nomor manual, itu nggak boleh ya. Sekarang udah semuanya secara otomatis. Kemudian kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi adalah secara umum tidak pakai heading, itu udah sering ya, jadi lupa ya, biasanya lupa. Kemudian tidak pakai caption, itu juga lupa pasti ya. Kemudian edit nomor manual yang tadi saya bilang, titik-titiknya manual gitu ya, terus nanti untuk ubahnya juga manual, jadi nanti nggak konsisten gitu ya. Kemudian lupa update field, nah ini juga sering lupa ketika kita lagi bimbingan misalnya gitu ya. Oh ternyata di bab segini ada yang salah atau ada yang kurang, ketika kita tambahin, ternyata tabelnya kan berubah, halamannya berubah. Misalnya latar belakang tadinya cuma 1 halaman, jadi ditambahin 2 halaman. Otomatis semua strukturnya kan pasti berubah ya secara halaman. Tapi kita lupa update field, dan ini pernah terjadi dengan saya gitu ya. Jadi kalau bisa kalian setelah mengupdate sesuatu, setelah merevisi sesuatu, harus selalu update field gitu ya. Kemudian workflow-nya gimana? Tulis dokumen, terapkan heading, kemudian tambahkan selalu caption, kemudian generate semua daftar. Jadi di awal mungkin kalian bisa langsung generate aja. Di setiap selesai update dulu semuanya, baru di save gitu ya. Kemudian sebelum kita masuk praktek ya, untuk penutupnya adalah gunakan fitur Word secara optimal ya. Kemudian hemat waktu dan minim error. Jadi hal-hal seperti ini bisa menghemat waktu banget ya, dan meminimalisir error dari kita sendiri gitu ya. Kemudian wajib untuk skripsi dan laporan, latihan adalah kunci untuk kemahiran. Ya. Kita lanjut ke prakteknya.